Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aydan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Ramadan Talk Masjid Al-Azhar Hamka yang di studio maupun yang di luar studio, mari kita sama-sama untuk membuka kegiatan acara Ramadan Talk ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hari ini kita bisa sejauh ini. Kurang lebih sudah berapa hari Pak Sukari kita masuk bulan Ramadan? 1 minggu lebih kita berada di bulan Ramadan, menghirup udara Ramadan, dan saat ini kita sedang berpuasa Ramadan. Yang mungkin di antara kita di luar sana ada orang-orang yang sebetulnya sedang berpuasa, tapi karena beberapa hal akhirnya mereka dengan berat hati tidak berpuasa. Karena misalnya karena sedang sakit atau sedang melakukan safari atau perjalanan. Maka mari kita sama-sama membawakan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umatnya yang senantiasa istiqomah meneladani akhlaknya dan menjadikan pedoman hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk DKM dan pengurusnya, Bapak Ketua Umum DKM Bapak Ustadz Firdaus, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan berjudul Self Healing di Atas Sajadah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita menunggu beduk maghrib ditabuh oleh pasukan. Mari kita sama-sama sejenak mendinginkan hati kita. Di penghujung hari puasa ini mungkin tubuh kita mulai merasa haus, kita sudah mulai merasa lapar. Namun semoga jiwa kita tetap haus akan rahmat-Nya. Ramadan menjadi sebuah momentum detoks jiwa. Karena jika di luar Ramadan kita sering mencari ketenangan dengan cara-cara yang mahal, dengan cara kita pergi ke suatu tempat yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan. Kita mencari tempat yang nyaman, kita mencari hotel yang nyaman, kita mencari tempat-tempat yang indah untuk kita kunjungi dalam rangka menghibur diri, menghilangkan stres, penat, dan lain sebagainya. Namun di bulan Ramadan Allah memaksa kita untuk berhenti sejenak. Kita dilarang makan dan minum agar kita kembali bejana rohani kita di atas sajadah. Kita kembali mengosongkan perut kita, sembari kita mengingat bahwa selama ini kita terlalu kenyang perutnya. Kita terlalu kenyang dengan kemewahan-kemewahan dan juga keenakan-keenakan, segala fasilitas yang kita miliki, tanpa kita mengingat bahwa di antara kita di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin mereka berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan
yang lain, karena memang keadaan yang mengharuskan mereka berpuasa. Sehingga bulan Ramadan ini juga menumbuhkan rasa peduli sosial kita kepada orang-orang lain, orang-orang yang kita katakan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Para hadirin rahimakumullah, banyak sekali orang yang merasakan stres, merasakan cemas yang berlebihan karena hatinya itu terlalu penuh dengan urusan dunia. Maka Ramadan adalah momen terbaik untuk self healing yang sesungguhnya, yaitu mengosongkan perut dan mengisi kembali bejana rohani di atas sajadah. Mengapa sajadah adalah tempat healing terbaik? Saat kita lelah dengan tuntutan pekerjaan atau masalah keluarga ataupun masalah-masalah yang lainnya, sajadah adalah satu-satunya tempat di mana kita boleh menangis sepuasnya tanpa dianggap lemah. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah manakala ia sedang bersujud di dalam sholatnya, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, di setiap saat kita merasa ditinggalkan oleh dunia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menunggu kita di posisi sujud kita di dalam sholat untuk mendengarkan setiap keluh kesah bisikan hati kita. Itulah healing yang paling tuntas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini bisa kita jadikan bahan renungan bahwa sabar dan juga sholat adalah sebuah alat atau sebuah perbuatan yang bisa menolong kita. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Memang betul, pada saat seseorang melakukan ibadah sholat ternyata sulitnya minta ampun untuk khusyuk. Sampai-sampai pada satu waktu ada seorang sahabat terlihat murung. Setelah selesai sholat ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, wahai saudaraku, kenapa kau terlihat begitu sedih? Kau terlihat begitu gelisah? Lalu pemuda itu menjawab bahwa saya malu untuk mengatakannya, saya malu untuk bertanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada pertanyaan ya yang tidak baik melainkan untuk mencari kebenaran. Lalu kemudian mendengar jawaban Rasulullah, pemuda itu barulah mau bercerita. Ya Rasul, saya ini selama saya sholat, saya merasa bahwa saya takut sholat saya nggak diterima, karena pada saat saya sholat selalu terbayang hal-hal duniawi. Umpama pada saat saya sholat, sebelumnya saya sedang sibuk mencari-cari barang, mencari-cari benda. Tapi pada saat saya sholat, tiba-tiba seperti ada yang memberitahu, dan pikiran saya pun entah seperti diberitahu bahwa barang yang selama ini saya cari itu ternyata disimpan di tempat yang sering saya taruh, sering saya simpan. Itu yang membuat saya jadi nggak khusyuk. Kata Rasulullah SAW, maka jangan khawatir. Manakala ketika kita beribadah, sholat, ya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat, sekalipun misalnya kita sulit untuk khusyuk, nggak usah khawatir, karena Allah pasti akan menerima sholat kita selagi kita diawali dengan niat yang benar, yaitu betul-betul pengen sholat. Jamaah dan hadirin Ramadan Al-Azhar Hamka dimanapun kalian berada, ada sebuah kisah juga yang mungkin bisa kita jadikan sebuah inspirasi, bisa kita jadikan sebuah renungan. Ada seorang laki-laki yang bernama Ryan, ya. Kita sebut saja namanya Ryan. Dia adalah seorang yang rupawan.
Pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang kaleng-kaleng, bukan pekerjaan yang disepelekan, istilahnya dia apa yang dia inginkan, kebutuhan yang ia inginkan dengan mudah dia dapatkan. Namun dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Dia selalu merasa cemas, dia selalu merasa gelisah, seperti pada ada ujungnya. Pencapaian-pencapaian yang selama ini dia raih, dia usahakan, ternyata itu tidak membuat dia tenang. Sesekali manakala dia sedang pusing, dia sedang suntuk, dia sedang stres, dia pergi mencari menghibur diri dengan mendaki gunung. Dia pergi berbelanja ke luar negeri. Ya, pada saat itu rasa stres, rasa pusing, rasa penat, rasa gelisah itu hilang. Tapi pada saat dia kembali pada rutinitasnya kembali, dia merasa pusing, dia merasa stres, dia merasa gelisah, dia merasa tidak tenang, seakan dia tidak bahagia dengan hidupnya. Sampai kemudian pada satu malam, tepatnya di bulan Ramadan, dia terbangun. Di sepertiga malam dia terbangun, seperti ada yang menggerakkan tubuhnya untuk bangun. Lalu kemudian dia langsung ambil air wudhu. Dia gelar sajadah yang selama ini menemani ia sholat dengan tergesa-gesa. Dia buka sajadahnya, kemudian dia niatkan sholat sunnah, taubat dan juga tahajud. Pada saat dia berada di posisi sujud terakhirnya, tiba-tiba dia mengingat apa yang pernah dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat, baik itu dia durhaka kepada Allah maupun dia pernah menzalimi orang lain. Saat itu dia menangis, dia sangat menyesal. Ternyata selama ini dia merasa sombong bahwa dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi justru selama ini dia sering menyakiti orang lain. Dia sering meninggalkan sholat dengan sengaja dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Lalu setelah dia menangis dan menyadari semua itu, dia berjanji pada dirinya bahwa dia akan bertaubat, dia akan perbaiki. Di momentum Ramadan itu, dia akan jadikan Ramadan sebagai bulan pendidikan, mendidik dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan setelah sujud selesai, tiba-tiba dia merasa seperti beban yang selama ini dia pikul itu terasa terangkat, terasa ringan. Dan setelah kejadian itu dia mulai berubah. Dia pun kemudian berpuasa pun rasanya berbeda. Rasanya begitu nikmat, karena setiap saat selalu mengingat Allah. Maka kisah tadi mudah-mudahan bisa kita ambil sebuah pelajaran untuk kita renungkan bersama. Jangan-jangan kita pun sama, cuma mungkin episodenya berbeda, ceritanya berbeda, tapi intinya adalah sama. Kita selama ini jauh kepada Allah. Kita hanya dekat manakala kita punya masalah, baru kita datang, baru kita merengek-rengek kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, punya masalah segunung, tolong ya Allah, berikan aku jalan keluar. Kita datang pada saat kita butuh. Tapi selama ini Allah selalu memberikan, memberikan apa? Waktunya untuk kita semua. Hanya saja kita terlalu sibuk mengejar dunia, sehingga kita lupa bahwa apa yang terjadi pada hidup kita adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, para hadirin peserta Ramadan Masjid Al-Azhar Mekah, masih banyak waktu ke depan. Artinya kita baru masuk di 10 hari pertama, di mana Allah membukakan pintu rahmat selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Memang betul, bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa menjadikan kita orang-orang yang terdidik, ya, sesuai dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, karena sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkannya puasa Ramadan ini kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun,
sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup untuk menjemput ketenangan di waktu kita iftar nanti, sebentar lagi kita akan berbuka ya. Silakan. Ingatlah bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, sekali kebahagiaan saat kita berbuka atau iftar, dan yang kedua adalah kebahagiaan bila kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan rohani. Maka mudah-mudahan kuntum singkat tadi mudah-mudahan bisa memberikan kita ya pelajaran khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah dimanapun kalian berada, baik yang di dalam studio pasukan CS maupun yang di luar studio dimanapun kalian berada. Mari kita sama-sama beristighfar pada momentum ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa agar pertemuan kita ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mau ada pertanyaan jawab? Masih 15 menit lagi. Masih berapa menit lagi, Pak? 15 menit lagi. 15 menit lagi boleh. Tadi mau dipakai doa. Tapi kalau ada yang bertanya silakan, Pak Allah. Saya mau bertanya. Ini Pak Dadan. Mau pakai mic ya? Di sini sebelah saya. Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri kultum hari ini dengan sama-sama berdoa. Sejenak kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa tabi'ina wa Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dulu lagi ribet gini akhisan. وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها صلوات من جميع الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Maka saya akhiri unzur maqala wa la tanzur maqala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi